Halo, selamat datang di acara Roti Pagi bersama saya Ita Sembiring. Obrolan kali ini akan membahas tentang cerita dari derita bersama Romo Ricardus Matius Billy SSCC yang akrab dipanggil Romo Richard ya. Selamat datangmu di acara Roti Pagi. Terima kasih udah berkenan untuk bagi-bagi roti bersama saya. Dan kita hari ini bicara tentang penderitaan. Harusnya kita bicara yang bahagia-bahagia ya, Mo. Tapi seperti tema kita, cerita dari derita, derita juga akan bisa jadi cerita bahagia bila kita tahu bagaimana memaknai dan menyikapinya. Nah, menurut Romo, kenapa ya harus ada orang yang menderita dan bagaimana kita menyikapi sebuah penderitaan gitu, Mo? Ya. Orang selama ini sering bertanya, mengapa orang harus menderita begitu kan? Ya, sebetulnya pertanyaannya itu harusnya bagaimana menyikapi penderitaan. Gitu. Ya. Harusnya. Ya. Karena kalau kita lihat pada hakikatnya kita itu sejak kita lahir pun udah dimulai dengan penderitaan gitu. Bahkan hampir seluruh hidup kita, kalau dipikir-pikir, ya, kalau saya pribadi misalnya, rasanya itu nggak ada satu hari pun yang sebetulnya lewat dari persoalan gitu. Kalaupun ada mungkin pas lagi lupa aja itu. Kita bisa nggak sih menghindari sebuah penderitaan gitu, dan kadang-kadang kan begini ya, ini yang simple, misalnya seorang ibu kalau anak bayinya sakit, itu kan suka kayak bilang, aduh kalau bisa saya saja yang sakit gitu, jangan bayi ini gitu. Apakah penderitaan itu bisa dialihkan? Saya hanya mau gini, saya baca Injil, saya belum pernah menemukan di dalam Injil itu bahwa Yesus itu membuat mujizat di rumah, belum pernah. Semua mujizat dibuat di luar rumah. Bisa saja mamanya bilang gini, nah mamimu lagi capek banget nih, bisa nggak malam ini buat mujizat? Tiba-tiba ada stick di atas meja kita gitu ya. Atau papanya Yosef bilang, nah orderan mebel itu terlalu banyak, papimu capek, kira-kira modelnya kayak begini, kuota langsung plug jadi gitu. Gak pernah, ya kan? Kenapa? Keluarga itu mau mengajarkan kita bahwa hidup itu tidak instan dan itu banyak deritanya. Nah, letak kemampuan, ya kalau bicara misalnya begini, loh kenapa mereka disebut orang kudus misalnya, ya kan? Apakah, karena biasanya gini, banyak keluarga yang kadang-kadang datang kepada saya bilang gini, Romo, kami itu jauh dari namanya keluarga kudus. Lalu saya nanya, kenapa? Oh banyak masalah Romo, apa aja? Oh anak-anak nggak bisa diatur, ya di keluarga masalah gini-gini. Lalu saya nanya, emangnya yang kamu pikir yang disebut keluarga kudus itu nggak punya persoalan gitu? Semakin kudus itu makin banyak masalah ya. Harusnya. Tapi letak kekudusan kita itu bukan karena nggak ada masalah, tapi kemampuan menghadapi masalah-masalah itulah yang menjadikan kita kudus gitu loh. Ya. Bahwa persoalan misalnya tadi, apakah bisa hindari masalah? Ada masalah-masalah yang bisa kita hindari. Ya, bisa betulnya. Tapi ada juga yang memang dari sananya memang ya misalnya gini, kita itu lelah bekerja gitu ya, capek loh. Ya. Apakah bisa dihindari? Bisa. Kamu kerja dengan bahagia itu kan, menjadi tidak. Orang akan menderita selama dia tidak menemukan makna dari penderitaan itu. Begitu dia menemukan makna dari penderitaan, masalah yang dia alami, detik itu juga masalahnya selesai, penderitaannya berakhir. Nah, selama orang tidak menemukan maknanya, dia akan terus merasa menderita. Nah, misalkan tadi dalam kasus anak kecil misalnya, anaknya sakit, ibunya pasti bilang, waduh, janganlah anak ini biar saya saja gitu ya. Mungkin ibu ini ya sudah begitu hati-hati dan sebagainya supaya anaknya bisa tetap sehat gitu ya. Tapi secara alam ya tubuh ini bereaksi untuk mengeluarkan hal-hal yang nggak bagus dalam tubuh kan. Dia kadang-kadang melalui sakit. Dengan kita bersin, dengan kita flu itu kan dia mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Ya.
Malah menjadi aneh kalau kita tidak pernah sakit itu. Iya. Sekali sakit ya bahaya itu. Iya, jadi sebetulnya untuk menghindari penderitaan itu adalah mencoba memaknainya, mencoba menerimanya dan menjalaninya pada saat kita menderita. Seperti itu. Sebetulnya ya, kalau saya sih melihatnya bahwa untuk menghindari ya, masalah itu ada, tapi bagaimana kita itu bisa menjadi pribadi yang bahagia, yang bisa menjalani dan tidak selalu melihat apapun dalam hidup ini sebagai suatu masalah, tergantung bagaimana kita memaknai. Ya, misalnya gini, kalau dia seorang mahasiswa katakanlah, buat skripsi itu dia bisa anggap itu sebagai suatu masalah. Tapi kalau dia tahu bahwa dengan dia berjuang, kurang tidur dan sebagainya, kalau dia benar-benar mampu memaknai bahwa ini demi masa depan saya, demi keluarga saya, demi orang-orang yang saya kasihi, oh dia akan bekerja dengan baik dan dia nggak akan melihat itu sebagai penderitaan. Kalau enggak ya akan merasa sebagai sebuah penderitaan gitu. Ya, simpelnya harus menerima ya Mo ya, Ya, jangan menentang gitu dan tetap dijalani. betul. Ini satu lagi ya Mo yang seringkali menggelitik, ada orang yang bilang, saya udah terus-menerus berdoa dan kita juga lihat berdoanya sangat kuat dan pelayanannya juga bagus gitu. Tapi kenapa justru saya yang masih tetap menderita? Kadang-kadang konsep kita ini yang perlu kita luruskan gitu. Seolah-olah orang baik itu harus luput dari Penderitaan. penderitaan. Ya, Yesus itu kurang apa itu? Ya kan? Ya, Dia malah paling banyak menderita, segala macam hal dituduhkan kepadanya. Tapi dia paling menderita. Ya. Nah, ketika kita itu mengalami derita, ya, itu kadang-kadang kita juga perlu begini, perlu kembali misalnya doa berkaitan dengan doa tadi ya. Ya. Orang udah berdoa dan sebagainya supaya ya begitu rajin ke gereja, pelayanan sosial dan sebagainya, kok malah itu yang kena sakit gitu misalnya. Itu tidak menjamin bahwa ketika orang baik itu nasibnya akan selalu baik, ya kan? Kemudian bahwa doa-doa kita itu akan selalu sesuai dengan yang kita minta gitu. Ya. Jadi saya sering mengatakan begini, kalau orang berdoa itu apa yang dia doakan, dia harus bisa hidupi, ya kan? Misalnya gini, dia berdoa Tuhan beri saya kesehatan, tapi dia selalu pergi tidur larut malam, ya kan? Kurang minum air, olahraga jarang, makannya selalu RT RW, ya kan? Nah, hal-hal kayak gini, dia minta doa supaya sehat, tapi dia tidak hidupi, ya. Jadi orang itu ya harus menghidupi apa yang dia doakan gitu. Ya. Jadi kita jangan sampai meminta sesuatu yang melampaui diri kita gitu loh. Ya, mintalah yang memang apa yang bisa kita hidupi. Kalau saya misalnya gini, saya tidak mungkin lah, saya minta Tuhan jadikan saya presiden misalnya. Itu terlalu melampaui, saya tidak bisa itu. Ya kan? Tapi jadikanlah saya gembala yang baik misalnya. Ya, saya berjuang gitu loh. Untuk dalam keseharian, bagaimana saya harus berbuat baik. Jadi doa yang saya doakan itu saya coba hidupi gitu. Nah menjadi keliru ketika kita konsep kita itu orang baik harus selalu baik, tidak. Dan bisa saja kadang-kadang begini, penderitaan itu mungkin bagi kita tidak ada maknanya, tapi paling tidak untuk orang lain belajar baik. betul sekali. Ya bagi kita mungkin nggak ada, itu paling menyakitkan, tapi orang lain bisa belajar dari kita. Ya, orang lain bisa melihat kita, lalu mereka belajar, oh lain kali saya nggak boleh kayak dia misalnya. Ya, itu kan ada maknanya. Ya, jadi jangan melulu pemaknaan hidup itu selalu kita tarik untungnya apa untuk saya. Nah, ini yang selalu kita buat kan, itu terlalu egois kita itu. Kita harus memikirkan lebih banyak. Yang saya menderita begini tuh untuk orang lain itu maknanya apa kira-kira? Pasti ada. Gitu. Iya, dan tentunya juga akan kembali lagi makna yang paling dalam itu untuk diri kita sendiri, seperti itu ya Mo ya.
Ya, jadi kalau bisa saya simpulkan sedikit bahwa memaknai penderitaan itu adalah dengan menerimanya dengan baik dan menjalaninya dan memahami apa yang ada di balik penderitaan itu. Karena kalau Ya. kita tidak bisa memaknainya, kita akan semakin menderita. Gitu ya, Mo ya? Satu kalimat daripada Dostoevsky, itu seorang penulis. Ya. Dostoevsky itu bilang gini, satu-satunya yang paling saya takuti selama hidup adalah justru saya takut kalau saya tidak cukup layak untuk menderita. Ya, maksudnya apa itu? Jangan-jangan jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak layak untuk menderita. Oh. Ya. Orang yang layak menderita itu kayak apa? Kayak apa orang itu, yang layak, orang yang layak menderita itu adalah, kalau saya kasih contoh seperti ini, seorang atau satu grup misalkan, mereka ada pelatihan leadership, disiapin suatu pos di mana dia harus melewati tali, pakai tali sling, kaki kosong dia harus injak, dan dia berjalan melewati tempat berlumpur. Ya, itu sakitnya bukan main. Kalau dia salah-salah, dia bisa kecebur ke dalam lumpur. Nah, itu penuh penderitaan melewati itu. Dan itu disiapkan oleh pemimpin yang memberi pelatihan itu. Begitu dia nyampe lewatin pos itu, sang pemimpin bertanya kepada orang ini, kamu belajar apa dari tadi? Dan dia jawab, nggak ada. Bayangkan betapa kesalnya si pelatih ini. Dia mungkin akan mengatakan, kau tidak layak untuk ikut tadi itu. Kenapa? Kamu tidak menemukan makna apapun dari penderitaan yang saya siapkan. Nah gitu. Nah, jangan-jangan kita termasuk orang yang demikian. Sudah dikasih penderitaan, tapi kita tidak mampu memaknai. Maka orang-orang demikian yang tidak bisa memaknai penderitaan, itu orang-orang yang tidak layak dikasih penderitaan. Ya, mereka menderita dengan diri mereka sendiri. Gitu. Itulah kenapa Petrus itu bilang, di akhir hidupnya dia bilang, saya tidak layak disalib seperti Yesus, katanya. Dia minta kepalanya dikasih ke bawah. Kenapa? Dia belum mampu menanggung penderitaan, memaknai derita seperti yang Yesus lakukan. Petrus itu masih egois. Dia bilang, saya tidak layak untuk menderita seperti itu. Ya, kenapa? Dia sendiri belum sampai pada titik dia mampu memaknai penderitaan itu dengan baik. Makanya dia bilang, saya tidak layak seperti Yesus, minta disalib terbalik, katanya. Dan hal lain adalah, kalau kita mengatakan bahwa hidup ini bermakna, ya kan? Setuju ya? Ya. Hidup itu bermakna. Ya. Kalau kita setuju bahwa hidup itu bermakna, sementara penderitaan itu adalah bagian dari hidup, maka setiap penderitaan pasti ada maknanya. Apakah kita mampu menemukan itu? Nah, kemampuan inilah yang perlu kita olah. Sehingga kita tidak selalu merasa menderita. Padahal Tuhan bilang, pikulah kup yang kupasang, katanya. Katanya itu pikul salib enak, katanya. Yesus bilang loh, enaklah pikulan, katanya, enak gitu kan. Di mana letak enaknya itu? Padahal orang selalu bilang, oh, pikul salib itu nggak enak. Enaknya itu gini, Tuhan bilang, pikul salibmu setiap hari. Enaknya, contohnya sederhananya kayak gini. Kalau kita minum kopi pagi, selesai minum, langsung dicuci gelasnya, dilap, kembalikan. Itu gampang nggak itu? Iya. Gampang kan? Gampang. Sangat gampang. Tapi bayangkan kalau kita habis minum kopi, gelasnya disimpan dulu. Pas mau minum, ambil lagi yang baru. Simpan lagi, nggak dicuci. Sealmari semuanya keluar. Giliran mau pakai, semuanya udah penuh di dapur. Dan pas pula airnya mati. Nah, akhirnya kita menderita sendiri. Hal kecil yang harusnya kita pikul tiap hari, kita biarkan, akhirnya kita menciptakan penderitaan sendiri. Ya. Gitu. Dan jadilah penderitaan yang sesungguhnya ya, Mo. Padahal tadi hanya simple ya, kalau misalnya langsung dicuci akan berjalan sebagaimana biasa gitu. Tetapi karena kita menumpuk, akhirnya muncul penderitaan yang lebih besar lagi. Betul. Ya, seharusnya salib itu kita pikul tiap hari,
tapi tadi disimpan dulu. Nah, akhirnya kita merasa menderita. Atau orang, contoh gampang, cuci pakaian. Begitu kita mau mandi itu beberapa menit bisa kan, nah sampai cuci baju satu. Tapi yang terjadi apa? Buka, biarin dulu. Sampai semua sealmari keluar, terakhir mau pakai baju udah nggak ada lagi. Udah habis. Akhirnya. Dan itu disebut menderita. Ternyata penderitaannya kita buat sendiri ya, Mo ya, gitu. Kita buat sendiri. Ya, gitu. Oke. Dan kita selalu menyalahkan orang, menyalahkan, bahkan berani-berani menyalahkan Tuhan gitu. Kenapa saya menderita seperti itu? Oke, Mo. Romo Richard, ini waktunya walaupun singkat tapi banyak sekali yang kita bisa dapatkan roti yang Romo bagikan seperti itu ya. Jadi jangan takut menderita, dan penderitaan itu harus dimaknai, karena orang yang bisa memaknai penderitaan lah yang akan bisa bahagia. Biasanya kan kita bilang saya layak bahagia gitu ya, atau saya tidak layak bahagia. Tapi ini justru bahkan menderita pun bisa saja orang tidak layak. Iya. Ya. Dan jadi, kalau ya Mo. Jadi intinya begini, kalau ada orang-orang yang sampai saat ini masih menderita, itu karena mereka belum sampai menemukan makna penderitaan. Tapi begitu orang itu menemukan makna penderitaan, detik itu juga penderitaannya berakhir. Masalah tetap berjalan, tapi dia nggak menderita. Iya. Dan cara menemukan makna penderitaan itu tadi adalah dengan menjalaninya, dan kalau pakai bahasa anak sekarang, santuy ya Mo ya. Romo Richard, terima kasih banyak. Dan kiranya buat teman-teman yang dari tadi mengikuti pembicaraan kita, roti pagi yang kita sajikan ini semoga bisa mengenyangkan sebelum kita menyantap roti yang sesungguhnya. Sampai ketemu lagi ya, Mo.